Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Wahyu Suciono, NIM 0101212107. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang UAS hadis tematik. Nah, di sini langsung saja tidak lama-lama. Nah, di sini ada soal. Nah, soalnya itu ada dua. Yang pertama yakni adalah mendeskripsikan pengertian hadis dan hadis metode tematik dan jelaskan perbedaan antara metode hadis tematik dan hadis metode tahlili. Nah, lalu ada tuliskan dan ucapkan hadis lengkap, terjemahan dan substansinya tentang hal berikut. Nah, di sini ada 5 ya. Ada hadis tentang dakwah, hadis tentang kewajiban mengucapkan salam, ciri-ciri orang munafik, hadis tentang komunikasi ekonomi dan politik, dan hadis tentang merubah jika melihat kemungkaran hendaklah dirubahnya. Nah, langsung saja yang pertama ke soal nomor 1. Nah, pengertian hadis. Nah, hadis menurut istilah ulama atau muhadisin adalah segala yang dinukilkan oleh Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun hal ihwal Nabi. Sedangkan menurut ulama usul fikih mengatakan bahwa hadis adalah perkataan dan perbuatan dan pengakuan Nabi SAW yang berhubungan dan dapat dijadikan dasar hukum Islam. Nah, sementara itu pengertian hadis metode tematik yakni hadis tematik atau juga disebut hadis maudhu'i menurut Al-Farmawi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik atau satu tujuan, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya dan pemahaman dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Nah, selanjutnya itu adalah perbedaan antara hadis tematik dan hadis tahlili. Nah, dan perbedaan dari metode hadis tematik dan tahlili yakni kalau hadis tematik itu menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu, sedangkan hadis tahlili yaitu hadis-hadis yang dijelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat secara berurutan serta tidak terlewatkan juga menerangkan asbab al-wurud dari hadis-hadis yang dipahami jika hadis tersebut memiliki asbab al-wurudnya. Nah, selain itulah tadi jawaban singkat dari pertanyaan nomor 1. Nah, selanjutnya kita ke nomor 2 nih. Yang pertama nih ada 5 hadis ya. Oke, yang pertama tuh hadis tentang dakwah sebagai petunjuk. Nah, hadis tentang dakwah sebagai petunjuk berbunyi nih, haddatsana Yahya bin Ayyuba wa Taibatu bin Sa'idi wa ibnu Hujr qalu haddatsana Ismailu yufnuna ibni Ja'far an Ala'i an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ajwirihim sayyi'an wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ismi mislu asmi man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim sayyan. Nah, artinya yaitu dari Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Hujar telah menyampaikan hadis kepada kami. Mereka berkata bahwa Ismail yakni Ibnu Ja'far terdapat hadis dari Al-A'la dan ayahnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mengajak kepada petunjuk atau kebenaran, maka baginya pahala kebaikan seperti pahala orang yang mengikutinya, dan itu tidak mengurangi sedikit dan pahala mereka dan mengikutinya. Dan siapa saja yang mengajak kepada kesesatan atau keburukan, baginya menanggung dosanya seperti dosa orang yang mengikutinya, itu tidak mengurangi sedikit pun dari dosa mereka yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini disampaikan bahwasannya hadis adalah tentang dakwah sebagai petunjuk. Bahwasannya dari sini kita mengetahui bahwasannya barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya pula lah kebaikan itu sama beratnya dengan kebaikan yang diterima oleh orang-orang yang menerimanya. Jika nanti misalnya nih si saya nih memberikan kebaikan atau berdakwah kepada si ABC, ketika ABC melakukan hal yang sama juga, maka pahala yang didapatkan oleh ABC itu juga mengalir ke saya dan itulah beratnya juga sama. Maka itu adalah petunjuk. Dan barang siapa yang memberikan keburukan, maka ketika yang ABC juga mengikuti keburukan yang saya berikan, maka ganjaran yang serupa pula yang bakal saya dapatkan tanpa dikurang-kurangi. Di sini menunjukkan bahwa dakwah itu memang benar sebagai petunjuk kita untuk mendapatkan kebaikan. Nah, selanjutnya itu adalah hadis tentang kewajiban mengucapkan salam. Nah, hadis tentang berikut ini bunyinya yaitu a'budu rahman wa at'imut ta'ama wa afsyau salam tadkhulul jannati basalam,
ya, yang artinya sembahlah Ar-Rahman semata, berikanlah makan kepada yang membutuhkan, tebarkanlah salam maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasannya kewajiban mengucapkan salam itu banyak manfaat dari mengucapkan salam, ya. Ini salah satunya adalah masuk surga. Kenapa? Karena memang diperintahkan bahwasannya mengucapkan salam itu memang wajib bagi kita umat Islam, karena memang itu adalah perintah dari Allah, memang itu adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW sendiri, bahwasannya memang pentinglah mengucapkan salam, karena sekecil salam saja bisa menuntun kita, membawa kita ke pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya itu ada hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Nah, berikut nih bunyinya. Ayatul munafiqu salasa. Iza haddasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza autamina khana. Yang artinya adalah tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu 1, ketika berbicara ia berdusta, yang kedua ketika berjanji ia mengingkari, dan ketiga jika diberi amanat dia berkhianat. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwasannya memang ciri-ciri orang munafik itu ada 3, yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya di hadis yang baru saya sebutkan. Jadi substansinya dari hadis ini adalah mereka memberikan langsung ciri-ciri orang munafik gitu, langsung to the point. Inilah ciri-ciri orang munafik. Inilah 3 ciri-ciri orang munafik, langsung disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya itu tentang hadis tentang komunikasi ekonomi dan politik. Nah, bunyinya seperti ini. Bismillah. An Abi Darda qala Rasulullah SAW, ukhbirkum bi afdola minar darajati sayyami wa sholati wa sodakoti qalu bala qala solahu zatil bayini fa inna fasada zatil bayini hiyal khaliqah, rawahul Tirmizi. Yang artinya Abu Darda menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahu yang lebih utama daripada derajat puasa, sholat, dan sedekah? Mereka menjawab, ya. Lalu ya, apa itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu mendamaikan perselisihan, karena karakter perselisihan adalah membinasakan. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasannya Rasulullah mengajak jika ada dua golongan berselisih merebutkan kekuasaan atau dalam hal ekonomi, karena sejatinya berselisih ini selalu berkaitan dengan masalah ekonomi dan politik. Makanya manusia sering berselisih. Maka dari itu, daripada berselisih, Rasulullah sini mengajak bahwasannya daripada kita berselisih, lebih baik kalian mendamaikan, karena apapun itu yang bersifat perselisihan itu pasti jatuhnya bakal membinasakan. Jadi substansi dari hadis tersebut mengenai ekonomi dan politik sangat berkaitan, bahwasannya perselisihan pasti bakal selalu terjadi dalam bidang ekonomi dan politik. Nah, selanjutnya itu ada hadis tentang merubah kemungkaran, yang berbunyi, An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkara afal yukhayyirhu bidi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika as'aful iman, rawahul Muslimin. Nah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya, jika tidak bisa ubahlah dengan lisannya, jika tidak bisa lingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya dari merubah kemungkaran. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari sini kita paham bahwasannya ketika kita melihat, dianjurkan bahwasannya ketika kita melihat kemungkaran di depan kita, jika kita tidak bisa merubahnya dengan tangan atau perbuatan kita, maka paling tidak kita menasihati dengan lisan kita. Tapi jika memang perbuatan dan lisan kita tidak bisa, maka dengan hati, bahwasannya dengan berniat saja kita ingin ingin merubah kemungkaran tersebut di depan kita, itu juga sudah termasuk ada hal yang berkaitan dengan merubah kemungkaran tadinya gitu. Oke, baik, sudah hampir 10 menit, mungkin ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Muhammad Suciono undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.